Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang beberapa hal yang harus dimiliki atau disiapkan oleh praktisi spiritual ataupun pengobatan alternatif. Nah, jadi bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC-nya semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berjumpa lagi di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berakhirkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat maka kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang beberapa hal yang harus disiapkan saat Anda menjadi praktisi spiritual ataupun supranatural ataupun pengobatan alternatif lah kita bilang kan. Dan ini juga berdasarkan pengalaman BFC gitu. Enggak dari mana-mana, cuma ini pengalaman BFC yang BFC rasakan, sehingga BFC tuangkan pada video kali ini supaya menjadi bahan informasi bagi kita semua. Nah, jadi sebelum itu BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi silakan DM IG BFC di Baba @fahmi 18. Nah, di situ juga bisa untuk sahabat BFC semua melakukan pesanan madu ruqyah, dan bisa memang untuk kesehatan baik itu medis maupun non medis. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi BFC membuat suatu 5 garis besar yang mungkin nanti BFC akan jabarkan gitu. Dan ini memang pengalaman BFC selama menggeluti hal-hal spiritual dan melakukan pengobatan alternatif. Nah, jadi ketika kita menjadi praktisi spiritual atau supranatural ataupun pengobatan alternatif, hal yang harus kita siapkan pertama kali adalah niat dalam diri, niat dalam batin kita, dalam hati kita, bahwasanya kita menjadi praktisi spiritual ini untuk apa gitu kan, niatnya seperti apa. Dan ya mudah-mudahan niat kita adalah niat yang baik, niat untuk menolong orang, membantu orang yang memang membutuhkan gitu. Nah, setelah itu poin yang kedua adalah keikhlasan. Nah, ketika kita sudah memiliki niat, maka saat melakukan hal-hal tersebut ataupun pengobatan ataupun yang berkaitan dengan hal spiritual, membantu orang mungkin ya baik itu medis maupun non medis, pastinya tanamkan di dalam diri adalah keikhlasan agar semua yang kita laksanakan itu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar tanpa hambatan, dan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dasar niat yang baik dan keikhlasan yang memang dalam hati ini betul-betul ikhlas gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kesiapan diri. Nah, kesiapan diri ini kan namanya kita nih melakukan pengobatan alternatif, apalagi dalam hal bidang spiritual gitu kan, pastinya banyak cobaan dan guncangan, tantangan gitu, baik itu dari yang nyata maupun yang gaib gitu. Nah, jadi yang kita siapkanlah mental kita, diri kita nih, dan memang kita harus dalam kondisi yang tenang, jangan gegabah. Nah, jadi dalam
Kadang ada orang yang memang baru-baru segala macam, ketika datang orang ke ini minta tolong segala macam, memang dia merasa udah dirinya bisa gitu, sehingga dia tidak memikirkan bahwasanya dirinya siap nggak gitu, baru kondisinya ini terburu-buru dan tidak tenang gitu. Sehingga ada celah-celah yang mungkin membuat diri kita tuh nanti diserang sehingga kita juga sakit ataupun kita mengalami ya gimana kita bilang ya, serangan lah, kita bilang serangan. Karena memang kalau yang takutnya ini kan yang berkaitan dengan kiriman orang, guna-guna gitu, kita bersihkan pastinya yang mengganggu di tubuh pasien tadi akan marah sama kita. Jadi kalau kita tidak siap, kita tidak tenang dan terburu-buru tergesa-gesa, maka benteng diri kita ini juga lemah. Nah, maka harus dipersiapkan itu kesiapan diri dan ketenangan kita. Kita tidak bisa terburu-buru. Kalau yang udah berkaitan dengan hal-hal spiritual ini, supranatural, gaib lah kita bilang, kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus tetap tenang, enjoy. Dalam arti bukan kita menyepelekan hal yang saya sakit, enggak, tapi kita harus tenang, yakin diri kita bisa, karena atas bantuan Allah Subhanahu wa taala semua itu bisa diselesaikan. Nah, tuh. Baru yang keempat, jangan pernah merasa Anda yang mengobati pasien itu. Nah, karena kadang ada orang yang memang lupa, wah, kalau tidak aku, dia tuh nggak akan sembuh. Kalau tidak aku, dia tuh tidak akan laris kayak gitu jualannya. Jangan pernah di dalam batin ataupun mulut itu ataupun pikiran seperti itu, karena itulah yang nanti akan membuat kita jatuh. Nah, jadi ketika kita melakukan hal seperti itu, tetap niatkan dalam hati, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwasanya tiada kuasa, tiada hal yang bisa kita lakukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memang, misalnya orang ini datang ke tempat BFC tidak kenal, karena Allah yang mengizinkan, karena Allah yang memberi petunjuk kepada dia, makanya dia sampai ke BFC gitu. Nah, jangan pernah sekali kita merasa, karena makanya ketika kita mengobat itu kita merasa ketika gagal segala macam, mungkin tidak serasi atau tidak jodoh gitu kan, jadi kayak merasa ini karena dia merasa dirinya gitu. Makanya semua itu kita pasrahkan pada yang kuasa gitu. Karena memang ada yang memang penyakit itu tidak bisa melalui kita gitu. Memang harus, kita hanya bisa sebatas tetap membersihkan sedikit, entah gitu bang. Sedikit, udah enak deh segala macam, dan selebihnya itu 80%-nya itu diri dia sendiri. Memang harus mengobati dirinya sendiri gitu. Dan kebanyakan seperti ini adalah orang-orang yang memang memiliki terah leluhur ataupun keilmuan leluhur yang ingin diturunkan kepada orang tersebut. Nah, jadi kita tetap harus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwasanya tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ingin berkehendak kan gitu. Nah, itu adalah poin yang keempat. Lalu yang kelima, yaitu kita harus tahu di mana tingkatan makhluk yang mengganggu pasien tersebut. Ketika kita tahu, kita perhatikan, ini ada di gaib tingkat 3, maka kita minimal kita harus bisa naik di satu tingkat di atas dia, agar bisa menundukkan ataupun mengalahkan si jin yang ada di tubuh pasien yang mengganggu tadi. Dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah kelima poin yang memang harus diperhatikan saat Anda menjadi ahli spiritual ataupun praktisi spiritual pengobatan alternatif. Dan yang pertama adalah niat, keikhlasan, kesiapan diri dan ketenangan. Jangan pernah merasa diri kita yang mengobati, karena itu semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang mengatur dan yang menghendaki. Dan yang kelima adalah harus mengetahui tingkatan makhluk gaib yang ada di tubuh pasien. Nah, jadi itulah 5 poin yang
harus kita perhatikan, dan mungkin ini juga yang bisa BFC sampaikan kepada sahabat BFC semuanya. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.